Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila. Hari ini untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah, akhir semester dari mata kuliah jaringan wireless dan mobile, saya akan mempresentasikan tentang teknologi jaringan masa depan yang mencakup 5G, 6G, Li-Fi, dan IoT. Dalam presentasi ini juga saya akan membahas bagaimana teknologi jaringan terus berkembang, perbedaan antara 5G dan 6G, keunggulan serta tantangan dari internet satelit dan Li-Fi, serta bagaimana IoT semakin terintegrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru mengenai peran teknologi jaringan dalam membentuk masa depan komunikasi dan konektivitas. Baiklah, saat ini perkembangan teknologi jaringan semakin pesat dan telah membawa dampak besar bagi berbagai aspek kehidupan. 5G telah mulai diterapkan secara luas di berbagai negara dan memberikan pengalaman internet yang lebih cepat dan responsif. Sementara itu juga 6G sedang dalam tahap penelitian dan diharapkan akan merevolusi dunia komunikasi dalam beberapa tahun ke depan. Internet satelit seperti Starlink yang seperti kita ketahui memberikan solusi bagi daerah-daerah yang terpencil dan jauh dari internet atau jauh dari peradaban yang sulit dijangkau oleh jaringan kabel dan seluler. Selain itu, Livi menawarkan alternatif komunikasi berbasis cahaya yang lebih cepat dan aman dibandingkan dengan Wi-Fi. IoT atau Internet of Things semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari rumah pintar hingga industri manufaktur, memungkinkan otomatisasi dan efisiensi yang lebih tinggi. Baiklah, kita akan bahas tentang 5G, definisi dan cara kerjanya. 5G adalah generasi kelima jaringan seluler yang menawarkan kecepatan tinggi, latensi rendah, dan kapasitas konektivitas yang jauh lebih besar dibandingkan pendahulunya, yaitu 4G. Dengan teknologi seperti Massive MIMO yang meningkatkan efisiensi spektrum, beamforming yang mengarahkan sinyal ke perangkat dengan lebih cepat, serta edge computing yang memproses data lebih dekat dengan pengguna. 5G membawa era baru dalam konektivitas. Baiklah, untuk keunggulan dan kelemahannya, yaitu kecepatan tinggi, latensi rendah, bisa menghubungkan lebih banyak perangkat. Kelemahannya yaitu jangkauan terbatas, biaya tinggi, sinyal juga mudah terganggu. Teknologi 5G membawa banyak manfaat seperti kecepatan tinggi yang memungkinkan streaming video berkualitas tinggi tanpa buffering, latensi yang rendah, seperti disebutkan sebelumnya, yang sangat penting untuk game online atau aplikasi real time, serta koneksi yang lebih stabil bagi banyak perangkat secara bersamaan. Namun tantangannya juga dihadapi mencakup kebutuhan akan lebih banyak infrastruktur behind the scene kecil dan biaya implementasinya juga yang lebih tinggi. Kemudian bagaimana definisi dan cara kerjanya 6G. 6G merupakan generasi jaringan masa depan yang belum ada dan sedang diproses, dikembangkan, diteliti sekarang mungkin. 6G merupakan generasi jaringan masa depan yang diharapkan membawa inovasi revolusioner dalam konektivitas menggunakan spektrum gelombang gelombang terahertz. Teknologi ini akan memberikan kecepatan hingga 100 kali lipat lebih cepat dibandingkan 5G. Dengan dukungan AI driven networking dan komunikasi berbasis kuantum, 6G juga akan menghadirkan dunia digital yang lebih cerdas dan interaktif. Poin-poin definisi dan cara kerjanya, sekali lagi saya sebutkan. Pertama, kecepatan bisa mencapai 100 Gbps atau 100 kali lebih cepat dibandingkan 5G. Latensinya hampir nol, kemudian menggunakan AI dan quantum communication. Baik, untuk 6G keunggulan dan kelemahannya. Keunggulannya yaitu kecepatan ultra tinggi, latensi sangat rendah dapat digunakan untuk komunikasi hologram. Keunggulannya juga adalah kecepatan yang luar biasa serta latensi yang hampir nol, memungkinkan aplikasi seperti komunikasi hologram dan augmented reality tingkat lanjut. Namun karena masih dalam tahap penelitian,
Implementasi 6G juga akan memerlukan biaya yang sangat tinggi dan infrastruktur yang lebih kompleks dibandingkan teknologi sebelumnya. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas tentang internet satelit. Definisi dan cara kerjanya. Internet satelit memungkinkan akses internet di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh infrastruktur kabel atau seluler. Starlink yang dikembangkan oleh SpaceX menggunakan jaringan satelit orbit rendah atau LEO untuk menghadirkan konektivitas yang lebih cepat dan latensi lebih rendah dibandingkan satelit tradisional. Poin-poinnya yaitu pertama menggunakan satelit untuk mengirim sinyal. Starlink lebih cepat dibandingkan dengan satelit konvensional, kemudian membutuhkan antena parabola. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahannya. Meskipun internet satelit dapat menjangkau daerah terpencil, biayanya masih relatif mahal. Selain itu juga, konektivitas bisa terganggu oleh kondisi cuaca yang buruk dan memerlukan perangkat tambahan seperti antena parabola. Baiklah, poin-poinnya keunggulannya pertama cakupan luas, latensi lebih rendah dibandingkan satelit konvensional dan mudah dipasang. Kelemahannya biaya mahal, rentan terhadap gangguan cuaca seperti hujan, es, badai. Selanjutnya kelemahannya yaitu membutuhkan daya listrik yang sangat cukup tinggi. Selanjutnya kita akan membahas LiVi, definisi dan cara kerjanya. Baiklah, LiVi adalah teknologi komunikasi nirkabel berbasis cahaya yang menggunakan LED untuk mentransmisikan data dengan kecepatan yang sangat tinggi. Teknologi ini juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan keamanan dan kecepatan konektivitas di lingkungan tertutup seperti rumah dan kantor. Poin-poinnya, LiVi menggunakan cahaya LED untuk mengirim data, kecepatnya hingga 200 Gbps, tidak menggunakan frekuensi radio. Selanjutnya, kita akan bahas tentang kelemahan, keunggulan dan kelemahannya LiVi. Baiklah, LiVi memiliki kecepatan tinggi. LiVi memiliki LiVi memiliki kecepatan tinggi dan lebih aman dibandingkan Wi-Fi, tetapi memiliki kelemahan seperti jangkauan terbatas dan ketergantungan kepada cahaya. Oleh karena itu juga LiVi lebih ya, bagus, lebih tepat digunakan di ruangan tertentu seperti rumah dan kantor. Kemudian kita akan bahas tentang IoT, Internet of Things, berbasis wireless. Bagaimana cara kerjanya? Baiklah, IoT memungkinkan berbagai perangkat untuk terhubung ke internet dan saling berkomunikasi, menciptakan sistem yang lebih efisiensi dan otomatis untuk mudah digunakan. Kemudian teknologi teknologi ini juga telah digunakan dalam rumah pintar, sistem keamanan, transportasi, serta industri manufaktur juga untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanannya. Poin-poinnya yaitu smart home, rumah pintar, smart city, kota pintar, sistem keamanan otomatis untuk contoh-contohnya tersebut. Keunggulannya yaitu efisiensi energi, fleksibilitas yang tinggi, dan data yang lebih akurat. Baiklah, dan contoh-contoh keunggulannya, IoT banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti rumah pintar, seperti tadi kota pintar, dan industri. Baiklah, untuk kesimpulannya, teknologi jaringan terus berkembang dari 5G ke 6G, internet satelit untuk daerah-daerah yang terpencil dan susah dijangkau, kemudian LiVi sebagai alternatif Wi-Fi, dan IoT, Internet of Things yang semakin banyak digunakan. Setiap teknologi memiliki keunggulan dan kelemahan, tetapi semuanya bertujuan untuk konektivitas yang lebih baik. Teknologi jaringan seperti 5G, 6G, internet satelit, LiVi, dan IoT terus berkembang membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Setiap teknologi juga memiliki peran penting dalam menciptakan dunia yang lebih terhubung dan efisiensi. Dan lebih efisiensi. Baiklah, selanjutnya saya akan terima kasih. Saya akan membahas tentang slide-slide sebelumnya. Nah, nah.
Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.